Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United kabarnya mengincar striker baru pada musim panas nanti. 4 penyerang sudah masuk radar, siapa saja? Menurut informasi Sky Sport, MU kabarnya sudah menyortir nama-nama penyerang yang berpotensi digait pada musim panas nanti. Totalnya ada 4 nama. Mereka adalah Victor Gyökeres, Hugo Ekitike, Benjamin Sesko, dan Victor Osimhen. Semuanya menjadi opsi bagi Setan Merah. Klub Italia Napoli dikabarkan berniat merekrut Rasmus Højlund dari Manchester United pada musim panas 2025 nanti sebagai Victor Osimhen. Manchester United dikabarkan serius ingin mendatangkan Osimhen, apalagi ada kabar bahwa Napoli sudah siap melepasnya pada musim panas 2025 nanti, sebab Osimhen sudah tidak masuk dalam rencana Antonio Conte. Sekarang ini Antonio Conte lebih suka mengandalkan Romelu Lukaku. Man United kemudian coba menurunkan harga jual Osimhen. Caranya selain memberikan dana segar, mereka siap menawarkan Rasmus Højlund. Kini ada kabar positif bagi MU. Højlund disebut siap merapat ke Napoli, sebab mereka memproyeksikan pemain berusia 22 tahun tersebut sebagai pengganti Osimhen. Laporan ini diklaim Gazzetta dello Sport. Media Italia itu mengatakan Højlund dibutuhkan oleh Napoli untuk memperdalam skuad mereka karena musim depan akan bermain di Liga Champions. Gazzetta dello Sport juga mengisyaratkan bahwa rumor ini tidak terkait dengan rumor tukar tambah pemain yang muncul sebelumnya. Laporan itu mengklaim bahwa Man United akan melepas Højlund dengan bandrol 60 juta euro, sebab mereka tidak mau terlalu merugi setelah merekrutnya dari Atalanta dengan harga 75 juta euro. Namun Napoli juga disebut punya alternatif lain jika Højlund kemahalan. Mereka siap memboyong Lorenzo Luca dari Udinese yang harganya cuma 35-40 juta euro. Manchester United siap menggoda Barcelona agar mau berpisah dari bintang asal Brazil Rafinha dengan sodoran 70 juta euro atau setara 1,2 triliun rupiah. United berniat memperkuat lini serang mereka dan menambah kedalaman skuad mereka, di mana Rafinha dinilai sebagai salah satu kandidat terbaik untuk peran tersebut. Di usianya yang baru menginjak 28 tahun, mantan bintang Leeds United tersebut tidak akan hanya menjadi investasi jangka panjang yang berharga bagi Setan Merah, tetapi juga akan memberikan dorongan langsung pada opsi lini depan skuad Manchester United. Pelatih MU Ruben Amorim sangat ingin mendatangkan Rafinha ke Old Trafford, namun mereka harus biasa meyakinkan Barcelona untuk berpisah dengan pemain mereka yang paling berpengaruh musim ini, dan jelas-jelas hal itu tidak akan mudah. Dengan Blaugrana yang sudah sangat ingin memperkuat lagi sayap kiri mereka sebelum dimulainya musim depan, tampaknya sangat tidak mungkin MU akan mendapatkan Rafinha. Anthony menunjukkan performa impresif sejak bergabung dengan Real Betis pada Januari 2025. Setelah 2,5 tahun yang mengecewakan di Manchester United, pemain asal Brazil itu tampil lebih produktif dengan mencetak 4 gol dan memberikan 4 assist dalam 10 pertandingan. Setelah kesulitan menunjukkan performa terbaiknya di MU, Anthony menemukan kebangkitan di Real Betis. Dalam 10 pertandingan ia telah mencetak 4 gol dan memberikan 4 assist, membantu timnya bersaing untuk meraih tiket kompetisi Eropa. Anthony mengakui bahwa kebahagiaan dan lingkungan baru menjadi kunci peningkatan performanya. Dalam wawancara dengan kanal YouTube Real Betis, Anthony mengungkapkan bahwa cuaca cerah di Sevilla sangat membantunya. Pemain berusia 25 tahun itu juga menekankan pentingnya kebahagiaan dalam hidupnya. Ia merasa lebih nyaman dan termotivasi sejak pindah ke Spanyol yang tercermin dalam performanya di lapangan. Ada kabar baik datang bagi Manchester United. Gelandang serang mereka Kobbie Mainoo dilaporkan sudah hampir sepakat untuk memperpanjang kontraknya di Old Trafford.
Menurut laporan MUFC MPB, MU memang mengintensifkan pembicaraan seputar kontrak baru Maino baru-baru ini. Dalam pembicaraan tersebut mulai ada progres positif di antara kedua pihak. Mereka mulai menemukan titik temu terkait gaji sang pemain. Kedua pihak saat ini masih terus mengelaborasi pembicaraan ini dan mereka yakin akan segera mencapai titik temu. Menurut laporan yang beredar, alotnya negosiasi kontrak baru Maino karena masalah gaji. Pihak Maino merasa sang gelandang sudah menjadi bagian penting di skuad MU, sehingga mereka meminta bayaran yang cukup mahal untuk gajinya. Sementara pihak MU enggan memberikan gaji terlalu mahal untuk sang pemain karena usianya yang masih muda dan mereka tidak mau merusak struktur gaji mereka. Gelandang Manchester United Christian Eriksen buka suara terkait spekulasi masa depannya. Ia mengaku siap dengan semua kemungkinan yang akan terjadi. Baru-baru ini Eriksen dikonfirmasi seputar rumor dirinya. Ia menyebut bahwa ia siap dan semua kemungkinan yang akan terjadi. Ia menyebut bahwa situasinya mirip seperti musim lalu, di mana ia baru memutuskan bertahan di MU mendekati akhir musim. Christian Eriksen sendiri mengaku tidak keberatan jika nantinya ia dilepas oleh Manchester United. Sang gelandang siap untuk mencari tantangan baru dalam karirnya jika nantinya ia dilepas oleh Manchester United. Menurut gosip yang beredar di Inggris, Eriksen masih enggan meninggalkan Eropa. Ia ingin tetap bermain di liga-liga terbaik di dunia karena ia merasa dirinya jauh dari kata habis. Sebuah tekad diungkapkan oleh Rasmus Højlund. Striker muda Manchester United itu berjanji akan bekerja keras untuk mencetak lebih banyak gol bagi Setan Merah. Ia berjanji akan bekerja keras untuk mencetak lebih banyak gol untuk Setan Merah. Højlund mengaku girang karena ia bisa mencetak gol melawan Leicester City. Højlund menyebut bahwa gol tersebut benar-benar mengangkat beban berat yang ia pikul di pundaknya. Itulah mengapa ia optimistis bahwa ia bisa bangkit dan mencetak lebih banyak gol bagi Manchester United. Højlund juga optimistis bahwa semua kerja keras yang ia lakukan itu tidak akan sia-sia. Ia yakin di usianya yang masih berusia 22 tahun ini, ia bisa berkembang dengan lebih baik lagi dan bisa menjadi sosok yang diandalkan Manchester United. Kerinduan fans Manchester United terhadap Luke Shaw nampaknya akan segera terobati. Bek andalan Setan Merah itu dikonfirmasi sedikit lagi akan comeback di tim utama Manchester United. Ruben Amorim baru-baru ini memberikan update seputar kondisi Luke Shaw. Ia mengkonfirmasi sang bek akan segera kembali memperkuat timnya. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Amorim mengkonfirmasi bahwa kondisi Luke Shaw saat ini sudah membaik. Dia memastikan sang bek bisa kembali bermain di tim utama Manchester United dalam waktu dekat ini. Menurut Amorim, ia akan memanfaatkan jeda internasional ini untuk membantu Luke Shaw. Ia ingin mempersiapkan sang bek agar ia bisa lekas comeback di tim utama Manchester United. Manchester United akhirnya menaikkan harga tiket pertandingan mulai musim depan. Ini berkaitan dengan rencana pembangunan stadion baru. Mulai musim 2025-2026 sebesar 5% tiket akan dinaikkan. Itu artinya dalam 3 tahun terakhir MU selalu menaikkan harga tiket. Klub tidak menaikkan harga tiket untuk anak-anak di bawah 16 tahun, tapi menghilangkan beberapa harga khusus untuk tiket penonton senior. Selain itu, klub juga berencana untuk menjadikan beberapa kursi yang dekat dengan bench MU menjadi hospitality dengan harga yang tentunya berkali-kali lipat ketimbang tiket reguler. Manchester United meraih kemenangan pada laga Premier League 2024-2025 di markas Leicester City. Pasukan Ruben Amorim menggulung tuan rumah dengan skor 3-0. Bruno Fernandes, kapten Manchester United, telah menjadi salah satu pemain kunci sejak bergabung dari Sporting Lisbon pada tahun 2020. Namun dengan adanya tawaran untuk meninggalkan klub pada musim panas 2025, muncul pertanyaan mengenai siapa yang dapat menggantikan perannya jika ia pergi. Meskipun tidak ada satupun nama yang pasti disebutkan sebagai pengganti utama, beberapa pemain muncul sebagai kandidat potensial. Nama pertama yang sering disebut adalah Eberechi Eze dari Crystal Palace.
Selain Eze, Amad Diallo juga menjadi nama yang dipertimbangkan. Meskipun lebih berfungsi sebagai solusi jangka pendek, Amad Diallo menunjukkan potensi besar saat dipinjamkan ke klub lain. Dia memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang dan bisa menjadi alternatif penarik di lini tengah. Namun perlu diingat bahwa pengalaman Amad Diallo masih terbatas di level tertinggi.